haji? Berapa? 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 60. Aslinya itu 94 juta. Bukan 60-an, Bu. 94 juta, Bu. Orang haji itu. Jadi Bu, kalau ada orang ingin haji dadaan, yuk, apa dadaan itu? Langsung berangkat. Nah, itu bisa Bu. Pembimbing haji itu kalau dia punya jamaah 135. Bu, kita bisa ada KBH di sebelah kan ada RSI KBH tuh. Kalau ada jamaahnya 135, dapat jatah satu pembimbing, daftar langsung berangkat, biayanya 94 juta. Ibu, misalnya sampean sholat subuh menunggu sampai isyraq 2 rakaat oleh 94 juta. Kira-kira orang masjid enggak? Oh, rame masjid ini. Wong kemarin di mana modal dia? Terawih dikasih ketemu. 20.000. Ya Allah, 20.000 bingung masjid ini. Iki Allah sediakan 94 juta gitu loh, Masya Allah. 94 juta, Masya Allah. Bu, di masjid saya itu, jangan kalau pernah lihat Masjid Mujahidin, itu tiap Ahad subuh ada kajian habis subuh setengah jam, lalu pulang jamaah ambil ayam, ambil tempe, ambil tahu, sayuran bebas ambilnya. Ngono wis teko wakeh. Masa ngono tok iku sing teko gembluduk. Lah iki Allah sediakan pahala haji dan sempurna. Lho masyaallah. Dadi wong kaji kon kae kira-kira 94 juta. Jadi 60 karena disubsidi itu. Disubsidi. Itu Bu. Jadi wong kajiku bayar pertama 25 juta loh. Lalu nambah kira-kira 60. Iku biayane durung selamatan nih. Iya tuh. Wong lukan jika selamatan dirasani menggone. Engkok mulai. Yo. Waduh Bu, gak cukup 1 juta ibu. Gak cukup 1 juta. Berangkat selamatan, mulai selamatan, kudu orang oleh-oleh. Masya Allah. Jadi kadang orang kaji udah stres Bu. Stres Bu. Apa maneh kate mulai? Wong jamaah haji sing gak iso ndonga stres iku. Iso gak iso kudu ndonga. Saya pernah haji tahun 12 mau pulang, tarik tolong diburi dongane. Ya Allah gitu Bu. Maka orang nggak usah susah Bu, nggak usah 25 juta, nggak usah nunggu 30 tahun, nggak usah 41 hari, yuk, nggak usah tinggal anak bojo, cukup sholat subuh, berdiam di masjid, dapat pahala haji umroh sempurna. Buat ibu-ibu kalau bisa ke masjid, kalau nggak bisa di rumah nggak apa-apa, pahalanya sama. Oke, karena ibu-ibu itu wanita, boleh sholat di masjid, boleh sholat di rumah. Nah, tapi jangan sampai malas-malasan mau wedok ibu lek karena masjid kadang malas kan ini, gitu? Iku, terus abane sih. Saksi. Maka supaya semangat, ya salah satunya jamaah di masjid. Lek gak jamaah, apa sih jam ini jadi iso, ini akhirnya males. Oke, berikutnya. Namun kata beliau, jika sukunya tiada dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Ya,
Jadi kalau subuhnya tiada dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Nah, untuk bilang minta lagi ibu, karena pada hari kiamat itu sekali yang penting kita ada cahaya, tenang hidup. Maka pastikan kita senantiasa sholat subuh. Beliau katakan lagi, jika subuhnya sengaja terlupa, tanda imannya tiada bernyawa. Kenapa? Ketika kau berulang kali meninggalkan sholat subuh, itu artinya bukan tubuhmu yang tidur, namun imanmu yang tertidur. Jadi yang tidur bukan tubuhnya tapi imannya. Dan waspadalah ketika ia tak terbangun lagi. Na'udzubillah. Karena tanda-tanda orang kafir itu meninggalkan sholat. Ya, tanda orang kafir itu meninggalkan. Ya. Ibu-ibu hati-hati. Ya. Orang itu pertama kali meninggalkan dosa itu, nggak ujung-ujung meninggalkan. Dikit meremehkan, akhirnya ditinggalkan. Gitu. Orang kalau masih ini hukum sholat ya. Orang kalau meninggalkan sholat karena malas, dia dosa. Ya, dia dosa. Tapi kalau dia meninggalkannya karena tidak yakin ini sebuah kewajiban, rukun Islam, hukumnya kafir. Lek si malas, hukumnya